Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peradeniawati. Saya sebagai salah satu guru PKN di Sekolah SMK Negeri 1 Japara. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang bagi peserta didik baru dan selamat bergabung untuk menjadi keluarga bagian dari keluarga besar SMK Negeri 1 Japara. Pada kesempatan ini, saya di sini akan memberikan sedikit informasi. Kita berbagi, sharing mengenai pendidikan anti korupsi, di mana pendidikan anti korupsi di sini untuk membentuk generasi milenial yang berkarakter. Nah, korupsi sekarang ini sudah sangat meluas secara sistematik, merasuk ke semua sektor di berbagai tingkatan, baik di tingkat pusat maupun di daerah, baik di lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oleh karenanya, korupsi sekarang itu digolongkan sebagai salah satu kejahatan luar biasa. Karena korupsi bukan lagi masalah lokal, melainkan korupsi di sini merupakan suatu fenomena transnasional yang mempengaruhi semua masyarakat dan ekonomi, sehingga mendorong perlunya kerjasama internasional dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi. Nah, ngomong-ngomong mengenai korupsi, adakah korupsi di lingkungan siswa, serta adakah peran apa saja yang bisa dilakukan siswa saat ini? Pertama-tama, kita harus mengetahui dulu apa itu arti korupsi. Korupsi di sini diartikan sebagai perilaku atau perbuatan tidak jujur yang di dalamnya itu termasuk bentuk kebusukan, keburukan, kejahatan penggelapan, serta bentuk tindakan amoralis. Nah, korupsi versi siswa salah satunya pertama menyontek. Menyontek di sini bisa diartikan sebagai salah satu contoh korupsi di lingkungan sekolah. Yang kedua ada plagiat atau copy paste. Misalnya kalian nih teman-teman di sini memplagiat atau mengcopy paste tugas temannya sendiri, itu bisa dijadikan sebagai salah satu contoh korupsi di lingkungan sekolah. Terus selanjutnya ada titip absen. Titip absen bisa dikategorikan juga sebagai salah satu tindak korupsi. Nah, dan selanjutnya adalah ada gratifikasi ke guru. Kira-kira apa itu gratifikasi? Gratifikasi di sini merupakan sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan seperti pemberian uang, komisi, fasilitas penginapan, perjalanan wisata yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Kenapa gratifikasi di sini dijadikan sebagai salah satu contoh korupsi? Gratifikasi di sini bukan berarti melarang seseorang yang memberi hadiah, tetapi yang perlu digarisbawahi oleh teman-teman semua, yang dilarang itu adalah jika pemberian sesuatu kepada PNS atau pejabat negara patut diduga mempengaruhi pejabat untuk melakukan atau tidak melakukan tugas dan fungsi sekarang dan di kemudian hari. Nah, untuk mencegah supaya tidak terjadinya korupsi, maka negara Indonesia di sini membuat sebuah lembaga di mana kalian juga sering mengetahui, baik itu di media televisi maupun di media sosial lainnya. Ada istilah KPK. Apa itu KPK? KPK yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana KPK di sini merupakan lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK di sini bersifat independen dan bebas dari pengaruh manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Nah, jadi KPK di sini sangat berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketika pemberantasan tindak pidana korupsi ini didefinisikan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas, maka KPK lah yang berwenang untuk melakukan tugas di sini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, tepatnya dalam pasal 1, bahwa di sini ada beberapa tugas KPK, di mana tugas KPK di sini ada sebagai koordinasi, tepatnya dalam pasal 7, terus ada dalam sebagai supervisi dalam pasal 8, lalu penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan itu terkandung dalam pasal 11,
pencegahan itu dalam pasal 13 dan monitoring itu terkandung dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 khusus mengenai tindak pidana korupsi. Lalu, pendidikan korupsi di sini, pendidikan anti korupsi di sini, kita semua harus menjadi subjek pemberantas korupsi, di mana peran serta masyarakat itu sebagai peran aktif perorangan atau dalam bentuk ormas atau LSM dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, pencegahan tindak pidana korupsi ini tidak dilakukan oleh masyarakat, tetapi ada sektor swasta, ada aparat pemerintah serta masyarakat, dan kita selaku siswa yang bisa dilakukan dan dimulai sejak dini, tepatnya di lingkungan sekolah. Pencegahan tindak pidana korupsi itu merupakan tanggung jawab bersama, di mana tanggung jawab itu termasuk tanggung jawab korporasi, lembaga masyarakat, media, pemerintah dan parlemen serta institusi pendidikan. Mari di sini KPK di sini mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama, menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Kedua, sosialisasi KPK melalui sistem KWS. Yang ketiganya, mendorong pembentukan komunitas anti korupsi. Nah, cara mengoptimalisasikan peran sekolah di sini ada beberapa macam. Ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Kenapa sekolah dijadikan sebagai peran dalam memerangi anti korupsi? Karena sekolah di sini sebagai inkubator, pembentuk dan pengawal pemimpin yang anti korupsi dan berintegritas. Lalu, nilai-nilai apa sajakah yang bisa kita ambil dari anti korupsi? Yang pertama, kejujuran. Budayakan kejujuran dari sekarang karena jujur itu hebat. Yang kedua, kedisiplinan. Disiplinkan diri kalian supaya kalian tidak menyalahgunakan apapun. Ketiga, kesederhanaan. Keempat, kepedulian. Kelima, tanggung jawab. Keenam, kemandirian. Lalu kerja keras dan keadilan. Itu adalah nilai-nilai anti korupsi. Nah, kalian di sini sebagai siswa atau sebagai pemuda dianggap bahwa kalian itu merupakan agen perubahan atau agent of change, di mana kalian di sini bisa dijadikan sebagai teladan anti korupsi, penyebar virus anti korupsi, serta kontrol sosial atau gerakan moral. Mari dari sekarang kita bangkit lawan korupsi dan katakan berani itu hebat, jujur itu hebat. Mari kita lawan korupsi karena korupsi di sini merupakan tindak pidana yang tidak diperbolehkan di negara ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.